apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming dan juga online. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu untuk setiap kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan untuk setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena ada penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa korban pujian kami, penyembahan kami, sebagai korban pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin.
Penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau Tuhan. Hampiri Tuhan saat ini. Kau kami sembah Tuhan.
bersukacita. Karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Dia yang berikan kita kuasa, amin. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan setiap kami Tuhan. Kami bersorak Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih buat kejadian kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami. Wow, kami sungguh takjub akan kasih-Mu Yesus. Pagi hari ini kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memperluas pelayanan Bapa di tempat ini Tuhan. Dengan penuh hati sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mau menabur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, ada penyertaan Tuhan yang sempurna untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berikan kita 365 hari setiap tahunnya. Berarti ada 365 kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari kita gunakan waktu-waktu kita yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk kita menyembah Tuhan lebih lagi, untuk kita menyembah Raja di atas segala raja lebih lagi. Tuhan rindu melawat setiap kita. Amin. Amin Yesus Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Nyata di dalam hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
Bapa di sorga, bersyukur untuk pagi hari ini lagi atas anugerah-Mu, penyertaan pimpinan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati. Hari ini Tuhan hadirkan kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan urapi firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami terima agar itu sungguh-sungguh memberkati kami, menjadikan pegangan dasar dalam kami menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming, saya juga ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema khotbah saya, jangan tawar hati. Melanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Masih terdapat di dalam ayat yang sama, yaitu Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Ayat ini berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini perintah saudara, ini bukan himbauan. Perintah itu merupakan syarat, ya. Himbauan itu, kalau himbauan itu boleh ditaati, boleh tidak. Tapi kalau perintah itu harus. Kalau kita tidak mentaati perintah, kita nggak akan bisa mendapatkan janji Tuhan. Jadi kita harus tahu saudara. Kalau ayat ini jelas-jelas secara eksplisit mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Artinya perintah ini diulangi oleh Tuhan berkali-kali kepada Yosua. Apa perintah Tuhan kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara lihat ayat ini, ya kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini 3 kali diulang-ulang. Jadi Tuhan itu mengingatkan Yosua, ini penting sekali kalau Yosua ingin membawa bangsa Israel berhasil masuk tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel yang penuh dengan susu madu, itu berbicara hidup secara kelimpahan. Syarat utamanya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, lalu ditambah lagi secara spesifik firman Tuhan menjelaskan janganlah kecut dan tawar hati. Nah, kata tawar hati ini saya angkat menjadi tema. Ya, sebab Tuhan Allahmu ada sebabnya. Kenapa tidak perlu tawar hati, saudara? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi supaya tidak tawar hati, hati kita ini mesti kuat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar rahasia kehidupan yang berhasil dan beruntung, saudara yang kasih dalam Tuhan. Alkitab jelas sekali menulis bahwa ada keberhasilan dan keberuntungan bagi orang yang hatinya kuat, bagi orang yang tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, ya ada janji keberhasilan dan keberuntungan bagi orang yang tidak tawar hati. Ya, perhatikan baik saudara, ya. Nah, hari ini secara khusus saya bicara tentang jangan tawar hati, ya. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu tentang keberhasilan. Keberhasilan itu tidak hanya diukur dari pencapaian target. Ya saudara Islam Tuhan. Tidak diukur dari sisi materi yang kita peroleh. Tapi keberhasilan menurut ayat ini saudara kekasih, yaitu sebuah proses perjalanan panjang, ya, sebuah usaha, sebuah ketekunan yang dilakukan, yang dikerjakan, sebuah perjuangan dengan cara yang benar, tidak melanggar perintah Tuhan. Itu yang disebut dengan berhasil. Ya. Nah, saudara aku kasih, kalau saudara sekolah, katakanlah ya kita sekolah. Dia lulus dengan betul-betul benar dengan cara yang benar atau tidak?
Kalau dilulus dengan cara menyontek-nyontek, lulus juga berhasil memang. Bukan itu yang dimaksud berhasil oleh Alkitab. Caranya nggak benar. Nah, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau buat kita berhasil dengan cara Tuhan, dengan cara yang benar. Maka semua proses perjalanan hidup kita harus lalui dengan caranya Tuhan. Dengan cara yang benar. Ya. Jangan terprovokasi seolah-olah keberhasilan itu hanya diukur dari sisi materi, sisi apa yang kita punya. Sebab dunia menilai seseorang berhasil itu dari apa yang dilihat dengan kasat mata. Oh, dia punya rumah banyak, dia punya mobil banyak, dia punya uang banyak. Oh, itu berhasil. Bukan, Tuhan tidak pernah mengukur sebuah keberhasilan itu hanya di depan masih ada Bapak Ibu yang baru datang. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kosong. Boleh kalau mau di depan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi keberhasilan itu tidak hanya diukur dari pencapaian target atau materi yang kita peroleh, tetapi sesuatu yang kita raih melalui sebuah proses perjalanan panjang. Makanya Alkitab katakan, maka perjalananmu akan berhasil. Jadi keberhasilan itu sebuah perjalanan. Ya, perjalanan yang kita tempuh dengan sebuah usaha perjuangan yang panjang melalui cara yang benar. Cara yang benar ini artinya tidak melanggar firman Tuhan. Jadi keberhasilan tidak seperti durian yang jatuh dari pohon dalam waktu semalam. Ya, jangan pernah bermimpi, saudara, oh Tuhan janjikan berhasil. Lalu saudara main judi. Itu kan begitu dapat kan seperti durian jatuh dalam waktu sekejap. Jangan berpikir cara berhasil dengan cara seperti itu, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh berpikir berhasil seperti durian yang jatuh dari pohon yang dapat dicapai dalam waktu semalam saja. Ya, namun keberhasilan itu adalah ada sebuah harga yang harus dibayar. Jadi jangan takut bayar harga untuk meraih keberhasilan. Percayalah, kalau kita ada di jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun membawa saudara dan saya mencapai tanah perjanjian. Seperti Tuhan janjikan kepada Yosua. Dia akan menuntun membawa Yosua dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu sebuah proses perjalanan yang panjang selama 40 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kenapa 40 tahun? Itu juga gara-gara karena ketidaktaatan bangsa Israel. Kalau saudara ikuti, saudara baca Alkitab, saudara akan melihat kenapa sampai bangsa Israel Tuhan jika berputar-putar. Ya, ada banyak orang hidupnya berputar-putar di situ, enggak maju-maju. Ya, kenapa? Karena kita enggak taat. Ya. Jadi Kristen sih Kristen, tapi enggak pernah taat. Panjang prosesnya. Ya, enggak sampai kepada sesuatu yang kita impikan, kita doakan, kita harapkan. Lalu kita iri dan marah dengan orang lain. Ya, ingat Musa cuma sampai di Gunung Nebo. Dia hanya melihat tanah perjanjian. Dia sendiri sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Karena ada 2 kesalahan fatal yang Musa lakukan. Saudara aku kasih dalam Tuhan ya. Nah, kita sudah belajar itu 2 minggu yang lalu, saya tidak akan ulang, nanti akan kepanjangan saudara ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan keberuntungan? Berhasil dan beruntung. Keberuntungan adalah berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Berkat Tuhan yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita usahakan, saudara aku yang kekasih. Namun karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita diberikan. Nah, itu keberuntungan. Jadi dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, ada faktor-faktor keberuntungan yang saudara nggak kepikir, nggak pernah rencanakan. Kok Tuhan kasih ya? Itu keberuntungan namanya saudara. Ya, jadi ada 2 keberhasilan itu sebuah proses panjang, perjalanan panjang. Ikuti proses yang benar, saudara pasti berhasil. Yang kedua ada faktor keberuntungan juga. Ya, nah tapi
Saudara jangan juga, kalau gitu saya tidak mau kerja, tidak mau ikutin proses, saya mengharapkan faktor keberuntungan. Nggak bisa. Syaratnya untuk mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan itu ada persyaratan yang Tuhan berikan. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Ya, nah itu sebabnya kalau saya simpulkan perjalanan hidup orang Kristen, orang percaya itu saudara, sudah dirancang oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Jadi berhasil dan beruntung merupakan impian dan harapan semua makhluk yang ada di dunia ini. Namun dalam faktanya, dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu banyak orang percaya belum mengalaminya, belum merasakan hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan? Apa faktornya saudara? Mengapa? Nah, karena tidak tahu caranya. Itu sebabnya saya berulang-ulang saudara, dalam minggu-minggu depan saya juga akan mengajarkan dalam kitab Yosua supaya saudara betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, jadilah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Saudara akan melihat hasilnya nanti di akhir tahun saudara. Ya. Nah saudara, bagaimana cara berhasil beruntung? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan yang pertama kita harus kuat dan teguhkan hati. Ini bukan himbauan, ini perintah. Perintah itu diulangi 3 kali oleh Tuhan. Berarti ini sangat penting. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Siang dan malam itu mewakili hari. Artinya setiap hari kita harus merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Nah pertanyaan saya, apakah kita sudah membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan setiap hari? 2 minggu yang lalu saya kasih himbauan. Saudara, kalau saudara mentaati, mengikutinya, bersyukur, saudara nanti diberkati. Saudara, ya, sehari 3 pasal. Kalau 3 pasal saudara baca dalam waktu santai saja, itu paling memakan waktu 15 menit. Tuhan kasih kita 1 hari 24 jam. Masa kita sisihkan 15 menit, 20 menit untuk merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bersaat teduh ya di bawah kaki Tuhan. Kok kita nggak bisa? Kelewatan kan saudara, tapi kita pengen berhasil, tapi kita pengen beruntung, tapi waktu untuk Tuhan kita nggak sediakan. Nah saya sudah mencoba saudara, ini hari ke-17, ini tanggal 17 kan saudara, 17 Januari, berarti kalau sehari 3 pasal, 3 kali 17, 51 pasal. Artinya saudara sudah menghabiskan kitab Kejadian, ada 50 pasal. Siapa yang sudah menghabiskan kitab Kejadian dari Januari, 1 Januari sampai hari ini sudah tuntas kitab Kejadian 50 pasal. Sedikit sekali kan? Nah, coba kejar saudara. 1 hari 3 pasal, saudara hutang berapa pasal? Dikejar aja saudara. Usahakan, tunjukkan disiplin Tuhan, aku mau, aku rindu Tuhan. Mau belajar untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, saya kasih tips sedikit, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Kejadian ini saudara? Kitab Kejadian ini kitab permulaan segala sesuatu. Ya. Nah setelah saya baca mulai pasal 1 sampai pasal 50, saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang pertama, dari kitab Kejadian kita belajar, pertama peristiwa penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Itu terdapat dalam kitab Kejadian 1 sampai pasal 2. Ya. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Artinya tidak seorang pun yang dapat menciptakan gunung. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan lautan, matahari, bulan, dan bintang. Apalagi manusia. Manusia yang diciptakan seperti saudara dan saya bisa berpikir, bisa berbicara, bisa bernafas. Nah kita tahu dari mana? Tahu dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Keren loh saudara, bergairah sekali kalau saudara baca Alkitab. Setelah itu saudara renungkan, lautan, gunung, matahari, bulan, dan bintang. Manusia, saya yang hidup bernafas, bisa berpikir, bisa berbicara. Itu karena ciptaan Tuhan. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Itu yang pertama, yang saudara kalau sudah baca Alkitab, sudah merenungkan, hasilnya seperti itu. Ya. Yang kedua, peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa dan akibatnya. Saudara tahu dari mana?
Tahu dari Alkitab kita, saudara. Nah, kalau saudara nggak baca Alkitab secara teratur dan merenungkan, ya nanti kitab Keluaran saya juga akan kasih, ya artinya kasih yang penting-penting saja. Kitab Keluaran ini isinya apa sih? Kitab Kejadian ini isinya apa? Dari kitab Kejadian kalau kita renungkan, yang ketiga kita belajar peristiwa hukuman Allah kepada manusia melalui air bah. Ya, melalui banjir. Sekarang saudara melihat kan sedikit-sedikit ada banjir, mendadak-mendadak banjir bandang di mana-mana, ada tsunami. Oh, itu sudah ada dalam kitab Kejadian. Saudara nggak kaget lagi. Ya, sejak di kitab Kejadian, kitab permulaan, ya, sudah ada di mana Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera yang dibuat itu tidak ada orang yang percaya. Orang menertawakan, mengejek, mengolok. Aneh. Nuh ini bikin bahtera di atas gunung. Semua juga kalau orang bikin kapal, yaitu di pinggir laut. Kira-kira seperti itu. Masa di atas gunung? Ya orang menertawakan. Tapi Nuh mendengarkan perintah Tuhan. Dia hanya mentaati saja walaupun itu enggak masuk akal. Ya. Dan akhirnya betul Tuhan kirim hujan. Berapa hari? Selama 40 hari. 40 malam. Ya tenggelamlah semua saudara. Sampai gunung pun tenggelam. Akhirnya kapal Nuh yang dimasuki, yang diperintahkan oleh Tuhan. Masukin semua binatang sepasang. Kamu serta anak-anak mantu masuk ke dalam bahtera. Itu yang selamat, saudara. Dari mana kita tahu? Dari kitab Kejadian. Ya, supaya saya merangsang saudara untuk pengen tahu, cari tahu di mana ya Alkitab kita rupanya yang menceritakan secara mendetil dan menjelaskan begitu luar biasa. Yang keempat, peristiwa terjadinya bermacam-macam bahasa di dunia itu dari mana? Di Kejadian 11 ini. Ya, di dunia ini ada begitu banyak bahasa. Asal mulanya kenapa bahasa ini sampai terpencar di dunia ini, dimulainya dari kitab Kejadian pasal 11. Ya, terus apalagi? Sejarah kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub serta Yusuf, keempat tokoh itu ada di dalam kitab Kejadian. Mulai dari Kejadian pasal 12 sampai 50. Itu menceritakan 4 tokoh, Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Ya, jadi ini sepintas yang saya bisa memberikan untuk merangsang saudara supaya saudara membaca Alkitab lalu garis besarnya saya mulai ngerti. Ya. Nah, mulai besok atau hari ini malam ini terserah saudara mau baca di pagi hari atau malam hari, baca kitab Keluaran. Minggu depan saya juga kasih ya outline-nya saudara aku kasih ya. Apa yang kita pelajari dari kitab Keluaran, saudara aku kasih dalam Tuhan supaya saudara dan saya tertarik untuk mengerti. Kalau saya baca Alkitab paling tidak sedikit banyak saya tahulah garis besarnya. Semua cerita-cerita itu asal usulnya selalu dari Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah Alkitab yang sangat luar biasa. Kalau saudara memegang ada di HP saudara, ya ambillah waktu kesempatan di mana saudara mengkhususkan waktu itu untuk membaca, merenungkan ya firman Tuhan. Itu syarat. Tuhan bilang sama Yosua, syaratnya pertama engkau harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Kedua, jangan lupa memperkatakan, merenungkan, memperkatakan firman. Jadi kita juga diperintahkan untuk merenungkan dan kita memperkatakan firman Tuhan, ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema jangan tawar hati, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan masalah, persoalan yang saudara dan saya hadapi, kita nggak bisa menghindari yang namanya kekecewaan. Saudara selama hidup, saudara pernah nggak rasa kecewa? Kecewa boleh. Yang Tuhan larang itu jangan sampai tawar hati. Ya, tawar hati itu ya sebelum menjadi tawar hati dia mulai dari kecewa dulu.
Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya. Saudara, mengapa ada orang tinggalkan Tuhan Yesus, kecewa lalu tawar hati? Ya, murtadlah dia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mengapa ada orang bunuh diri seperti Elia? Dia pengen bunuh diri karena tawar hati. Karena dia merasa, kok saya sendiri yang nyembah Tuhan, yang lain kok pada nyembah Baal. Dia main perasaan. Faktanya masih ada begitu ribuan orang yang masih menjadi pengikut dia dan percaya kepada Tuhan. Dia merasa, kok saya ya, hidup ini cuma saya sendiri. Lalu dari tawar hati timbullah namanya depresi. Maka dia pengen bunuh diri. Jadi bahaya sekali tawar hati, saudara. Ya, itu sebabnya saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan kirim seorang penolong yang lain namanya Parakletos. Sang penolong, sang penghibur. Saudara sadar enggak? Ada Roh Kudus loh dalam hidupmu, dalam hidupku. Dia penolong, dia penghibur saudara dan saya. Nah, kalau kita memahami kebenaran ini, saudara, saya kira tidak ada tempat untuk tawar hati di dalam hidup kita, saudara yang dalam Tuhan. Ya, nah itu sebabnya, saudara, firman Tuhan berpesan kepada Yosua, janganlah tawar hati. Nah, sekarang kita lihat apa itu tawar hati. Ya, nah, tawar hati itu sama saja dengan putus asa. Tawar hati itu sama saja kehilangan semangat. Tawar hati itu artinya ya sudah tawar. Artinya kalau garam itu tawar, apa rasanya? Udah tawar, udah malas deh. Jadi pokoknya malas saja. Mau kerja malas, mau belajar malas, mau ke gereja malas, mau berdoa malas. Udah tawar hidupnya. Ini berbahaya, saudara. Makanya saudara harus betul-betul jaga, jangan sampai saudara tawar hati. Sudah tidak merasa apa-apa lagi. Hidup ini tidak ada gregetnya lagi. Ini berbahaya. Saudaraku yang dalam Tuhan. Ya, ingat, tawar hati itu tidak berasal dari Tuhan. Saudara tidak boleh simpan dan saudara tidak boleh ambil itu dalam hidup saudara. Sebab suara Tuhan selalu menguatkan. Suara Tuhan itu selalu membawa penghiburan. Ya, kalau ada statement kata-kata yang membuat saudara tawar hati, itu pasti alat iblis. Iblis memakai seseorang atau iblis memakai berita-berita hoax. Saudaraku yang kekasih, membuat saudara tawar hati. Jadi alat iblis yang paling ampuh terhadap orang Kristen yang serius adalah tawar hati, saudara. Ya, di dunia ini kan ada dua suara, saudara. Suara yang mengecilkan hati, membuat hati jadi ciut, tawar. Dan suara yang menguatkan, membesarkan hati kita. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan, saya percaya saudara, itu selalu membuat saudara segar. Membesarkan hati saudara, memotivasi saudara. Ada harapan di dalam Tuhan. Dalam situasi tersulit sekalipun saudara dalam Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa tawar hati, saudara? Ya, orang yang berhasil adalah orang yang tidak tawar hati. Orang yang tidak putus asa. Orang yang tidak patah semangat. Mengapa tawar hati? Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lihat salinan yang lebih mudah untuk dimengerti. Jika engkau putus asa dalam masa tertekan, maka kekuatanmu menjadi lemah. Jadi sadar atau tidak, setiap orang itu punya kekuatan. Punya daya tahan tubuh, ya. Baik itu daya tahan tubuh oleh karena faktor makanan membuat imun kita jadi kuat terhadap serangan berbagai penyakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, juga mental kita, ya, saudara, spirit kita, roh kita, jiwa kita juga butuh kekuatan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, ayat ini mengatakan ketika ada masalah persoalan datang dalam hidup kita, apakah persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, itu selalu datang dalam hidup kita ingin menekan kita sampai kita sesak. Ya. Nah, pada waktu kita mengalami kesesakan, ya, dengan sendirinya kekuatan kita menjadi lemah.
kecillah kekuatanmu. Artinya saudara, maka kekuatanmu menjadi lemah. Nah itu sebabnya saudara, jangan menjadi tawar hati. Saya kasih tahu ini kenapa? Karena saya pun alami. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Cuman bersyukurnya saya mendapatkan anugerah Tuhan karena selalu ingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca berulang-ulang, yang saya pelajari, saya khotbahkan, itu selalu menjadi kekuatan. Loh kan ada janji Tuhan, ada ayatnya begini. Loh kuat lagi saudara. Makanya membuat kita kuat itu kan kalau kita ingat firman Tuhan. Nah kalau saudara, hidup saudara dalam dunia penuh dengan kesibukan, penuh dengan tantangan, yang saudara lihat semua negatif, semua pesimis, yang saudara baca juga bukan firman Tuhan, semua berita-berita yang mengerikan, menakutkan. Kuat enggak saudara? Enggak kuat. Yang justru bikin kita kuat tuh kalau kita baca firman Tuhan, apalagi kita mulai disiplin baca firman Tuhan 1 hari 3 pasal. Setelah kita baca, Tuhan berikan anugerah, kasih karunia buat saya untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang saya baca. Walaupun tidak semua 3 pasal saya baca, saya mengerti semua. Namun aku rindu Tuhan, aku rindu mengenalmu Engkau secara pribadi lebih dalam lagi. Ketika kita berdoa dengan penuh kerinduan, saya percaya saudara, ya satu hari kelak firman Allah itu akan seperti disingkapkan, dibukakan. Oh, saya baru mengerti ayat ini. Ya, kemarin saya nggak ngerti, tapi sekarang saya baru mengerti. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Ya, nah akibat tawar hati, dari aku yang dalam Tuhan, ya, kecillah kekuatanmu. Kekuatan kita menjadi lemah, patah semangat kalau kita tawar hati akibatnya. Tidak ada yang dapat menanggung penderitaan, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Amsal pasal yang ke 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Saya tidak tampilkan ya di sini ya. Coba tampilkan Markus. Amsal 18 ayat yang ke-10. Sorry. Ini apa ini? Bukan Amsal ya. Amsal 18 ayat 14, bukan 10, maaf. Ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi Tuhan itu pengen kita bersemangat. Penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Selama kita hidup di dalam dunia yang sudah dipenuhi, dikotori oleh dosa. Kita jangan bermimpi, saya mesti lepas dari penderitaan. Pasti ada penderitaan. Mungkin bukan penderitaan karena penyakit. Mungkin kita bisa juga menderita di tempat pekerjaan. Kita menderita mungkin karena tertekan di dunia kerja. Kita menderita karena tertekan ekonomi kita. Kita menderita karena kita dihina, direndahkan orang. Ya, jadi penderitaan itu banyak sekali. Menderita di dalam rumah tangga, dalam pernikahan juga mungkin mengalami penderitaan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana cara kita mengatasinya? Dikatakan, ya kita tidak mungkin bisa menanggung penderitaan kalau kita patah semangat. Bagaimana Yosua bisa berhasil masuk tanah perjanjian? Kalau dia tawar hati, dia tidak mungkin berhasil masuk tanah perjanjian. Makanya dia harus bersemangat, dia harus kuatkan dan teguhkan hatinya. Jadi salah satu syarat untuk bisa berhasil dan beruntung, itu nggak boleh tawar hati, saudara. Masalah persoalan kita hadapi dalam hidup ini, itu selalu akan membuat kita tawar hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat contoh orang yang tawar hati, saudara yang kasih dalam Alkitab, itu Raja Daud, saudara. Ya, Raja Daud juga pernah loh tawar hati. Ciri-cirinya apa? Orang yang tawar hati itu selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan berapa lama? Berapa lama lagi? Nah coba lihat ya, dalam Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Ada enggak ya? Akibat tawar hati naik terus. Nah ya itu dia. Nah ya saya baca mulai ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan?
kau lupakan aku terus-menerus. Ini anggapan Raja Daud. Dia pikir Tuhan itu melupakan dia terus-menerus. Nah, orang yang tawar hati ciri-cirinya merasa, main perasaan. Kok Tuhan lupain saya ya? Berapa lama Tuhan kamu lupain saya? Ini Raja Daud loh saudara. Saudara dan saya juga ketika menghadapi satu tekanan, kadang-kadang juga muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, saudara aku kasih berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Nah, Tuhan seolah-olah sembunyi. Nggak mau lihat Daud lagi masalah persoalan. Dia merasa. Terus ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Terakhir, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi 4 kata, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Jadi dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Ini sifat manusia. Manusia itu cenderungnya ingin cepat-cepat selesai kalau masalah datang dalam hidupnya. Saudara aku yang kekasih, bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam hidup kita. Sangat amat sederhana. Karena Tuhan kita kan Tuhan penuh kuasa. Tuhan yang penuh dengan kedaulatan. Dia bisa lakukan dalam waktu hitungan detik. Tapi karena Tuhan kita, nomor satu yang dia lihat cuma hati. Sikap hati kita. Kalau kita tidak menunjukkan sikap hati kita, gampang menjadi orang yang tawar hati. Ya, makanya seolah-olah ada penundaan dari Tuhan. Tuhan lihat, aku pengen sikap hatimu benar dulu. Ya, jadi Tuhan itu selalu lihat hati. Makanya Tuhan pesan kepada Yosua juga persoalannya hati. Jangan tawar hati ya. Ya, kalau kamu ingin masuk tanah perjanjian membawa bangsa Israel masuk, jangan tawar hati. Syaratnya itu darah kekasihan Tuhan. Ya, nah, jadi saya tadi katakan bagi Tuhan terlalu simpel, terlalu mudah untuk membereskan, menyelesaikan masalah kita sebesar apapun. Yang sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kita, respons hati kita yang selalu negatif terhadap Tuhan. Ya, karena Tuhan itu selalu melihat hati kita belum beres. Dia bereskan masalah kita juga enggak menyelesaikan masalah, persoalan ada di hatimu. Nanti dia kecewa lagi sama Tuhan. Karena masalahnya bukan membereskan masalahnya, masalah itu ada di hatimu. Maka hati dulu yang nomor satu harus dibereskan. Ya, saudara ngerti maksud saya ya. Nah, saya berdoa supaya saudara belajar jadi orang Kristen yang betul-betul jaga hati, mengoreksi hati kita. Tidak boleh menyimpan apapun sampah. Pokoknya ya berbentuk sampah yang Tuhan tidak suka. Sesuatu yang kotor dalam hati kita. Jangan disimpan, itu barang bau, busuk di hadapan Tuhan. Buang. Nah, sekarang terakhir, bagaimana cara menang dari tawar hati, saudara? Tadi, Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat. Cara menang dari tawar hati, pertama orang harus bersemangat. Kita ini harus semangat dalam hidup ini. Kalau bicara masalah persoalan, tantangan, semua juga orang punya kok. Jangan kita berpikir, aduh saya ini menderita banget. Loh, kamu pikir cuma kamu yang punya persoalan keuangan? Kamu pikir kamu juga punya persoalan sakit penyakit? Kamu pikir cuma kamu yang punya persoalan rumah tangga? Di seluruh dunia, dimanapun, orang mengalami hal yang sama. Tapi kenapa orang bisa survive hidupnya? Kenapa orang bisa bangkit dan berhasil? Karena ayat ini tidak dilanggar. Ayat ini berkata, orang yang bersemangat. Oh, jadi Tuhan mau kita tuh bersemangat. Kenapa? Sehebat apapun masalah penderitaan yang kita hadapi, kalau kita semangat, kita dapat menanggungnya. Itu maksudnya. Jadi Tuhan gak angkat masalah kita. Tuhan cuman, ayo jangan tawar hati, semangat, jangan putus asa.
dengan sendirinya kamu merasa, oh enteng ya. Orang ketika menghadapi masalah kayaknya sudah putus asa. Kita menghadapi masalah yang lebih besar, kok rasanya enteng. Jadi Tuhan mau pertama kita harus semangat. Yang kedua, saudara, kita harus mengerti penderitaan yang sekarang ini ringan. Mana ayatnya? Buktikan dong. Nah, ayat ini saya buktikan, saudara ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, jadi Paulus ngomong, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ayat ini bicara kesusahan kami sekarang ini, kesesakan yang kami alami sekarang ini, penderitaan yang kami alami sekarang ini, masalah yang sekarang kami alami ini ringan. Udahlah, jangan berat-beratin masalah, saudara. Itu tipu daya, saudara. Alkitab katakan ringan kok. Kenapa kok kita bilang berat? Ya, jangan membuat masalah. Hidup ini sudah punya masalah, kamu tambah lagi dengan masalah cara berpikirmu yang salah. Kamu berlawanan dengan firman Tuhan. Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung kok di dalam Yesus. Makanya kita nggak boleh di luar Yesus, di dalam Yesus. Segala masalah persoalan, aku cakap menanggung, bisa menanggungnya, dapat menanggungnya. Ya, jadi saudara, segala kesusahan, kesesakan, penderitaan, masalah yang kita alami sekarang ini ringan. Tidak seberapa, dalam bahasa lain katakan. Jadi penderitaan ini nggak seberapa sebenarnya, ya. Bersifat sementara. Pandemi ini sementara, makanya sudah mulai ada vaksin, saudara Islam Tuhan ya. Ya, saudara sudah dapat divaksin belum? Nah, sedikit informasi buat Bapak Ibu Saudara, sebab banyak juga anak Tuhan mendapatkan informasi yang salah tentang vaksin, sehingga mereka anggap itu vaksin itu adalah alat dari antikris. Nanti kalau kita disuntik, nanti ada chips 666 ditanam dalam tubuh kita. Ya, sebenarnya cara berpikir yang irasional, yang tidak masuk akal. Nah, saya sedikit terangkan ya, yang saya pelajari. Apa itu vaksin? Vaksin itu sebenarnya sudah lama. Ya, sejak anak-anak ada program yang namanya program imunisasi. Setiap anak itu pasti divaksin, disuntik, namanya BCG, ya, suntik polio, itu vaksin loh saudara. Ya, ada lagi suntik namanya MMR, ya, yang saya ingat itu campak kalau nggak salah, ya, gondongan, itu disebut diringkas dalam MMR. Ada lagi suntik hepatitis A, hepatitis B, ya, ada lagi suntik vaksin influenza, macam-macam vaksin. Dari kecil anak-anak sudah divaksin. Nah, sekarang muncul vaksin virus. Orang ketakutan, ada yang menolak. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, saya pengen katakan bahwa vaksin yang dipakai oleh Jokowi, dia memberikan contoh bahwa vaksin itu sebenarnya itu berkaitan dengan kesehatan. Ya, kenapa orang Kristen termakan isu hoax, ya, isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dikait-kaitkan dengan antikris, microchips 666. Terlalu jauh saudara, ya, lalu nggak mau divaksin. Nah saudara, apakah setiap orang harus divaksin? Harus. Kenapa? Kenapa pemerintah mengharuskan setiap warga negaranya divaksin, kecuali ada penyakit-penyakit tertentu tentu, ya, tidak divaksin. Tapi karena masa pandemi ini keadaan darurat. Jadi semua negara itu berlomba-lomba untuk mendapatkan membeli vaksin. Dari aku yang kasih dalam Tuhan. Vaksin ini tujuannya apa? Untuk membuat tubuh kita ini imunnya kuat. Ada kekebalan tubuh terhadap virus. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, jadi vaksin ini mengambil salah satu virus corona,
yang dimatikan atau dilemahkan, saudara, lalu disuntik ke dalam tubuh manusia, sehingga respon tubuh manusia itu ada benda asing. Ketika ada benda asing, vaksin yang sudah dilemahkan atau dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh, menghasilkan tubuh itu menjadi kuat, punya antibodi. Nah, kekuatan vaksin tersebut bermacam-macam, kan mereknya macam-macam. Tapi vaksin yang dipakai Indonesia itu paling banyak itu adalah vaksin Sinovac, ya, buatan China. Ada berbagai jenis vaksin di dunia ini, saudara. Indonesia cuma memakai 6 jenis vaksin, termasuk Pfizer, ya, yang dianggap dia punya antibodi sampai 90-95%. Nah, menurut WHO, setiap vaksin yang disuntikan itu paling tidak sudah menolong seseorang itu 50% punya antibodi. Selama pandemi ini masih ada, kenapa pemerintah Indonesia ini mewajibkan setiap warga negaranya disuntik vaksin? Karena kalau orang tidak mau disuntik vaksin, kenapa kalau nggak salah ada undang-undangnya, didenda lah dengan sekian, atau ya kalau tidak mau didenda dikurung. Maksudnya itu bukan membawa orang kepada antikris, bukan, nggak ada tujuannya, nggak ada sangkut pautnya. Maksudnya kalau kamu nggak mau divaksin, kalau kamu pergi kemana-mana, kamu itu pembawa virus. OTG, orang tanpa gejala. Ada virus dalam tubuhnya, dia nggak merasa apa-apa karena imunnya kuat. Tapi ketika dekat sama orang yang kena, tertular, terpapar. Sampai hari ini sudah berapa banyak yang virus corona ini memakan korban. Nah, sehubungan dengan itulah semua negara itu berlomba-lomba untuk memberi vaksin kepada warga negaranya. Nah, target pemerintah kita yang harus kita dukung, saudara. Dalam 1 tahun ini seluruh 180 juta warga negara ini harus divaksin. Tentu anak-anak tidak. Ya, tentu ada penyakit-penyakit yang tertentu tidak boleh divaksin. Tapi saudara merasa sehat, kalau saudara mendapatkan giliran divaksin, vaksin. Karena nggak ada hubungannya dengan antikris. Ya, saudara jangan kemakan hoax. Nah, saya mau katakan, saudara, seringkali di grup saya dikirimin berita-berita ya, langsung dipercaya. Saudara mau tahu di Indonesia ini menurut Dewan Pers Indonesia tercatat 43.000 situs yang tidak resmi. Nah, situs-situs yang tidak resmi ini menyebarkan provokasi, mengadu domba, menakut-nakuti, termasuk yang lucu-lucu. Kalau lucu-lucu sih oke lah, kita anggap itu lucu-lucu. Tapi kalau menyebar-nebar hoax yang menakut-nakuti, ya, nah, termasuk juga orang divaksin tiba-tiba mati. Nah, itu ditunjukkan sebar kemana-mana. Tuh, orang vaksin justru mati. Itu kan hoax, saudara. Jangan percaya. Sementara situs yang resmi yang bisa dipercaya hanya 300. Jadi 300 banding 43.000. Jadi lebih banyak berita yang gak benernya berkeliaran kemana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu terima berita, lihat aja. Ini gak masuk akal ini. Udah diamin aja. Jangan nyebar kemana-mana. Nah, kasihan orang yang tidak mengerti langsung main terima, main telan-telan aja langsung percaya. Termasuk orang Kristen juga begitu. Wah, ini antikris. Oh, antikris ya. Wah, kalau gitu saya gak mau divaksin. Nah, lebih baik saya mati. Ya, masuk surga daripada vaksin. Nanti masuk chips 66 dalam tubuh saya. Loh, gak ada sangkut pautnya. Itu namanya orang Kristen kurang informasi. Terima informasi yang salah, main telan aja. Nah, hari ini sedikit aja saya kasih informasi. Jangan sembarang menerima informasi. Jadi kalau saudara ragu, saudara lebih bisa lihat, cek fakta. Saudara klik cek fakta, keluar itu liputan6.com. Nah, di situ hoax tentang ini, saudara baru tahu. Ya, jadi kalau orang kirim berita apapun juga, saudara ketik aja di Google, cek fakta, nanti akan keluar liputan6.com kalau tidak salah ya. Nanti dia akan keluar berita hoax itu seperti apa. Oh, ini hoax ternyata. Oh, ini hoax ya.
Bayangkan 43.000 situs yang berkeliaran yang tidak resmi. Yang resmi hanya 300. Artinya lebih banyak berita yang tidak bisa kita percaya daripada berita yang bisa kita percaya. Kalau berita yang bisa kita percaya itu berita yang memang betul-betul ya, misalnya dari Polri, KPK misalnya, ada liputan6.com. Pokoknya cuma 300 dibanding dengan 43.000. Ini sedikit informasi aja saudara ya, dari kuingnya dalam Tuhan. Nah, jadi bersyukur, kita berharap tahun 2021 adalah tahun pemulihan pandemi karena semua sudah divaksin. Nah, pandemi sudah mulai kabur, saudaraku yang kasih ya. Maka ekonomi juga akan semakin bagus, pasti dong ya. Karena orang bisa sekolah lagi, orang bisa bekerja, perusahaan-perusahaan sudah mulai buka lagi, banyak orang dipekerjakan lagi, sehingga otomatis pasti akan lebih baik. Kan itu harapan kita. Kalau kita nggak mendukung pemerintah juga, kita ikut menebarkan hoax, artinya kan kita menjadi orang yang tidak peduli kesehatan orang lain, ya. Nanti saudara kan susah sendiri, ya. Nah, kalau saya menurut data orang yang pernah kena terkonfirmasi virus corona yang sudah sembuh nggak boleh divaksin, katanya sih begitu. Sebab sudah ada antibodinya. Sekalipun saudara, vaksin itu bukan segala-galanya, karena buatan manusia nggak sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi kan kita sudah didengang-dengungkan bahwa kita budaya hidup kita itu 3M. Maksudnya apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu nggak boleh lupa. Oh, saya sudah divaksin nih. Oh, saya sudah kebal. Nggak boleh gitu. Tetap masih ada 5%. Kita tertular lagi gitu maksudnya. Ya. Sebab semua vaksin itu paling tinggi efektifnya itu sampai 90% sampai 90%, masih ada 5% yang bisa kecolongan kan, artinya tetap ya harus kita mawas diri. Cuman paling tidak sudah sangat menolong bangsa ini karena semua sudah, kalau sudah divaksin, itu maksudnya ya. Nah, saudara aku ngasih kembali lagi bahwa tawar hati tadi, akibatnya cara menang dari tawar hati. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memperbaharui manusia batinia kita. Manusia batinia itu manusia roh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa enggak tawar hati? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus ngomong tidak tawar hati ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam salinan Indonesia sehari-hari. Itu sebabnya kami tidak putus asa, sekalipun secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Maksud ayat ini ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu putus asa, tidak perlu patah semangat, tidak perlu tawar hati, kuatkan dan teguhkan hati kita, perbaharui batin hati kita, ya, perbaharui roh kita dari sehari ke sehari. Caranya bagaimana? Caranya kalau saudara roh saudara pengen kuat, manusia kan terdiri tubuh, jiwa dan roh. Kalau saudara makan langsung jadi kuat kan? Saudara lemes. Begitu makan, langsung seger. Karena ada yang makan, ada asupan. Roh kita juga butuh makan, bro. Maka butuh baca firman, renungkan firman. Butuh memuji, menyembah Tuhan, butuh datang ke gereja, butuh melayani. Itu sedang menguatkan roh kita. Nah, untuk menguatkan roh kita, Alkitab katakan diperbaharui dari sehari ke sehari. Enggak bisa saya ke gereja cuma Natalan aja. Setelah itu tahun depan saya ke gereja, lemas saudara. Coba saudara makan, pulang ini makan. Nanti minggu depan baru makan. Dalam sepanjang minggu saudara nggak makan, lemas, pingsan. Dalam dunia rohani pun demikian. Harus tiap hari dikasih makan. Seperti saudara makan,
makan makanan jasmani sehari 3 kali, ada 2 kali, ada 4 kali, ada 5 kali, ada 6 kali ya, badan jadi gemuk gak karu-karuan. Nah kenapa yang dalam dunia rohani ya kita gak makan firman Tuhan. Pada waktu kita membaca merenungkan sama saja kita lagi kasih makan roh kita. Pada waktu itu kita ambil waktu memuji, menyembah Tuhan, merenungkan. Waktu saudara datang ke gereja itu sedang kasih makan rohani saudara. Pulang dari tempat ini saudara lapar kan? Karena tubuh juga butuh makan. Tapi rohani kenyang, tubuh juga butuh makan. Saudara makanlah kue, makan bakmi, makan nasi. Nanti sore malam makan lagi, kenapa? Karena itu kebutuhan. Sama halnya dengan dunia rohani. Bagaimana memperbaharui dunia roh batinia, manusia batinia kita, manusia roh kita? Baca firman Tuhan. Ya, saya sudah kasih sehari 3 pasal aja. 3 pasal itu lama enggak 15 menit. Saudara mau enggak disiplin 15 menit untuk Tuhan? Saya teduh, ya, WA stop, telepon stop, fokus. Saatnya fokus bersama dengan Tuhan. 15 menit baca, nyembah, berdoa. Udah, hitung-hitung 15-20 menit. Nah, saudara sedang kasih makan roh saudara. Supaya apa? Supaya enggak tawar hati. Ini syarat yang ketiga, supaya kita menang dari tawar hati kan saudara. Ya. Nah saudara aku yang dalam Tuhan, Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 23. Kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan takkan pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Saudara, apa yang baru setiap pagi menurut ayat ini? Pertama, kasih setia Tuhan. Yang kedua, belas kasihan Tuhan. Itu setiap hari loh. Tuhan berikan kasih setianya dan belas kasihannya kepada kita. Kalau saudara tahu kebenaran ini, mengapa perlu depresi, mengapa perlu tawar hati, mengapa kita perlu putus asa berlarut-larut, mengapa kita harus patah semangat. Itu bisa merusak hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi bekal dalam pegangan hidup saudara. Percayalah, Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Maksudnya kalau orang yang kuat hatinya itu gak boleh tawar hati. Kan kamu pengen masuk tanah perjanjian kan? Kamu pengen bawa orang-orang masuk tanah perjanjian kan? Syaratnya jangan tawar hati. Di depan boleh ada sungai Yordan. Ya, menakutkan, buat kita ciut. Ada masalah di depan mata kita, tapi jangan tawar hati. Percayalah, aku menyertai engkau. Kamu pasti bisa menang. Kamu pasti bisa masuk tanah perjanjian yang aku sudah janjikan kepada Musa. Demikian aku berjanji kepadamu. Ini masalah janji saudara. Janji itu disertai dengan syarat. Hanya jangan tawar hati. Tuhan pasti buat hidup saudara berhasil dan beruntung. Tapi jangan tawar hati ketika ada masalah persoalan datang dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan satu nyanyian, firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu yang kunantikan. Di setiap langkah aku selalu percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami terima dari-Mu sendiri itu sungguh-sungguh menyegarkan roh kami, menguatkan manusia roh kami, diperbaharui dari hari ke hari, sehingga semangat kami tidak pernah pudar. Kami tidak akan pernah kehilangan semangat, patah semangat.
apalagi tawar hati Tuhan. Kami tidak mau itu terjadi dalam hidup kami. Jujur Tuhan, secara fakta hidup ini memang banyak masalah. Masalah selalu ada dalam kehidupan kami. Selagi jantung kami masih berdetak, selagi nafas kami masih berhembus, masalah pasti ada. Saudara dan saya tidak bisa menghindari masalah dalam hidup ini. Tetapi yang harus saudara dan saya lakukan untuk menghadapi masalah adalah jangan tawar hati. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Haleluya, haleluya. Di setiap langkah, Setiap ku langkah percaya. aku selalu percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Engkau adalah kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Di tempat Kami akui sepenuhnya dengan kerendahan hati kami di hadapan hadirat. Ini tanda kami berserah, karena kami tahu ketika kami angkat tangan, tanda kami berserah menantikan Engkau. Engkau turun tangan, datang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak perlu putus asa dan tawar hati dalam dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Siaralabaya dalamasa, Siaralabaya se. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat Jangan aku berserah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau ku sembah, Yesusku. Raja Sekali lagi katakan dengan sayap-Mu. Sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ikan Kau yang Kau ku nantikan, Kau ku nantikan.
Tuhan. Kau yang sekali lagi katakan, kau ku nantikan. Siapa yang kita nantikan? Siapa yang kita sembah? Dialah Yesus. Dialah Tuhan dan Raja kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan, Kau nantikan Tuhan. Kau yang kami sembah dan pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masalah selalu ada di dekat kita, selalu ada dalam hidup kita. Selama kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan kotoran dosa ini, selagi jantung kita masih bergerak dan berdetak, selama nafas kita masih berhembus, masalah itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Kita tidak bisa menghindari masalah. Kita tidak bisa menghindari namanya kesesakan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kesusahan. Makanya semua manusia mengalami hal yang sama ketika pandemi melanda global seluruh dunia ini. Semua orang mengalami hal yang sama. Namun yang harus saudara dan saya lakukan, yang saudara dan saya, cara kita menghadapi semua tantangan persoalan yang ada adalah kuncinya jangan tawar hati. Sebab tawar hati membuat kita pesimis dalam hidup ini. Tawar hati akan membuat kita berkata, nggak mungkin. Apapun kita berkata tidak mungkin. Tawar hati membuat kita tidak bisa melihat Tuhan secara nyata. Bahwa Tuhan itu besar, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Hanya gara-gara kita tawar hati. Oleh sebab itu saudara, kita harus semangat melayani Tuhan, semangat mengiring Tuhan. Ketahuilah, penderitaan masalah, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini adalah persoalan masalah yang ringan dan sifatnya hanya sementara. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah bersemangat. Kedua, ketahui persoalan masalah yang kita hadapi itu ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh nantinya dalam kekekalan. Yang ketiga yang harus saudara dan saya lakukan adalah perbaharuilah manusia roh kita. Bagaimana caranya? Dengan memuji, menyembah, membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Setiap hari kita harus lakukan itu saudara. Karena dengan cara demikianlah akan membuat kita kuat, bahkan semakin kuat. Ingat, sebab kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Setiap kita bangun pagi, Tuhan mencurahkan kasih setianya. Tuhan mencurahkan anugerahnya. Tuhan mencurahkan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Kalau ada manusia yang tidak berbelas kasihan terhadap engkau dan saya, tapi kita punya Tuhan yang selalu berbelas kasihan terhadap saudara dan saya. Dia tahu penderitaan masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai tawar hati. Karena kita akan melihat, kalau kita tawar hati, kita akan semakin lemah. Tubuh kita lemah, kekuatan kita menjadi lemah. Sebab itu jangan tawar hati, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, kita akan meraih tanah perjanjian di tahun 2021. Kita akan meraih keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Kapan waktunya kita tidak tahu, itu rahasianya Tuhan. Tugas saudara dan saya adalah nomor 1, menjaga hati kita supaya tidak tawar hati. Apapun masalah persoalan boleh menekan hidup saudara dan saya,
tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Perbaharui manusia roh kita setiap hari dengan memuji, menyembah, membaca Alkitab. Dan selalu ingat kasih setia Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu selalu baru dalam hidup saudara dan saya. Dengan demikian engkau akan kuat menghadapi berbagai tantangan masalah yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sudah berfirman kepada setiap kami. Terpujilah Engkau, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persoalan tantangan yang kita hadapi. Kita punya Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Pada waktu engkau keluar, pada waktu engkau masuk, Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Dia yang menjamin masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Dia yang berjanji akan membuat perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, Dia akan menyertai saudara dan saya hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin.